Selamat siang, Bu Jung. Bisa mengganggu, Bu? Oh iya, selamat siang Bu Linda. Tumben ya hari ini ke ruangan saya. Biasanya di Iya, ruangan kantor ini. Ada apa ya iya, Bu Linda? iya. Ibu ada waktu ya, Bu ya? Ya sebentar aja, kira-kira 10 apa 15 menit, Bu. Boleh. Untuk Bu Linda apa sih yang tidak? Kebetulan nih saya Aduh, lagi nggak ada kesibukan di jam ini. oke. Oh, Terima kasih boleh. ya, Bu. Hmm, Kalau Oke, begitu, sepertinya Bu Linda nih ada yang mau dibicarakan ya. Penting sekali nih Bu Linda ya. ya bisa dibilang begitulah, Bu. Jadi bisa saya cerita, Bu? Boleh Bu, apa sih yang membuat Ibu tiba-tiba datang ke ruangan saya nih yang biasanya nggak pernah datang, datang ke ruangan saya? Silakan ceritakan Ibu. Ya ini Bu, saya kan ngajar itu kan di kelas 8 dan kelas 9 Bu, ya. Eh, untuk kelas 9 sepertinya nggak ada masalah Bu, tapi di kelas 8 ini Bu, sekarang di kelas 8 itu kan ada 8A, 8B. Untuk ngajar di 8A itu saya bersemangat gitu loh ya. Kemudian pembelajarannya itu sampai ke murid-murid, lalu anak-anaknya aktif. Tapi ini dia di 8B ini saya agak-agak tidak semangat mengajarnya Bu, karena anak-anaknya itu kurang aktif, lalu sepertinya agak malas gitu Bu dalam kegiatan belajar mengajar. Terkadang kita kasih tugas, kadang-kadang tidak dikerjakan, apalagi kalau dikasih PR. Pekerjaan PR tadi dirubah menjadi pekerjaan sekolah, dirubah menjadi PS. Nah, itu yang buat saya agak apa loh Bu ya, gimana dibilang agak galau sedikit. Begitulah sebagai seorang guru ya kan, kita mikiri anak-anak didik kita. Karena tidak semua, nah ini memang sih tidak semua siswanya begitu, tapi itu deh ada hampir rata-rata memang sebenarnya gitu Bu. Ya, berarti Ibu nih punya masalah tentang perilaku siswa yang gimana Bu ya? Kalau buat tugas jarang dikerjakan ya Bu ya. Ya, siswanya kurang aktif begitu loh Bu Berapa lama untuk ya Bu kelas ya? Apakah 8B ini. dulunya Jadi siswa ini kebetulan untuk kelas 8 itu saya baru masuk. Ya, dulu kan mereka masih kelas 7, di kelas 7 tidak saya yang megang. Nah, ini baru di kelas 8 ini saya yang megang kelas tersebut. Nah, baru saya tahu setelah kita jalan-jalan nih, oh iya, kenapa ya terus-terusan di kelas 8B ini anak-anaknya itu kurang aktif. Nah, gitu dia dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Iya, makanya baik saya ya. ya bertanya-tanya dalam hati sendiri begitu jadinya, bagaimana cara cari solusinya gitu. Iya, iya. Baik Bu ya, untuk ke permasalahan ini, apakah Ibu sudah pernah merefleksikan diri Ibu setelah melakukan pembelajaran? Biasanya kita kan refleksi pembelajaran itu Bu. Nah, Ibu pernah nggak merefleksikan diri seperti itu Bu? Iya sih, saya pernah lakukan itu. Karena mungkin bisa jadi memang mungkin dari metode atau media pembelajarannya bisa jadi memang saya harus bikin berbeda. Jadi makanya kemarin saya juga senang waktu pembelajaran diferensiasi itu. Mungkin di situ memang karena anak-anak di 8B itu dia kurang aktif, beda kalau kita masuk di 8A itu, di kelas 8 itu A itu saya kan kalau ngajar itu suka kasih metode pembelajaran, contohnya diskusi. Nah, mereka itu senang, tapi di 8B itu mereka kurang kurang ambisius gitu loh kalau kita buat diskusi. Mungkin di situ dia perbedaannya mungkin ya. Saya memang akhir-akhir ini saya refleksi juga itu, kenapa ya, kenapa begitu, kenapa terjadi perbedaan di dua lokal ini begitu. Iya, berarti Ibu punya masalah dengan siswa seperti ini ya Bu ya. Kalau Iya. begitu, Ibu udah dapat masalah seperti ini, pernah
Ibu mencoba untuk bertanya kepada rekan sejawat Ibu tentang ini? Apakah hanya di jam pelajaran saya aja atau di semua mapel siswa ini seperti ini? Ada Ibu mencari tahu seperti itu dengan rekan sejawat Bu? Ada dari beberapa teman ya. Ada juga teman yang mengalami sama seperti saya ya. Siswanya ini memang kurang bersemangat dalam belajar. Tapi ada juga memang yang mengatakan ketika saya masuk semangat begitu. Apalagi ketika guru TIK masuk, mereka itu semangat katanya. Ketika guru TIK-nya masuk, mereka semangat melakukan pembelajaran. Jadi itu mungkin jadi refleksi bagi saya sebenarnya. Saya untuk bertanya kepada guru TIK tadi bagaimana cara dia mengajar sehingga anak 8B ini lebih semangat lagi ketika belajar. Iya, berarti Ibu sudah pernah bertanya ya Bu ya, mencari tahu ternyata di pembelajaran TIK siswa ini semangat dan Ibu juga sudah berusaha untuk mencoba yang terbaik ya Bu ya, menggali apa yang membuat mereka semangat ya Bu ya. Iya. Nah, setelah Ibu tahu akar permasalahannya ini, tindakan apa sih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Tadi sudah menganalisa sendiri kan Bu, mungkin menurut Ibu kurang gitu. Sekarang tindak lanjut Ibu gimana Ibu? Ya itu dia kan, setelah saya bicara-bicara dengan guru yang masuk ke situ, ternyata anak-anaknya semangat belajar, ya saya coba merefleksi diri ya, lihat oh ternyata cara mengajar dari guru tadi itu dia banyak menggunakan media, lalu menggunakan video, lalu menggunakan beberapa demonstrasi ketika mengajar. Mungkin saya akan coba memperbaiki metode mengajar saya, lalu lebih banyak menggunakan video untuk anak-anak tersebut biar lebih semangat lagi belajarnya sehingga mereka tidak bosan. Nah, itu rencana saya Bu ke depannya. Iya, luar biasa sekali Bu. Ibu bisa mencari tahu dan ingin sekali meningkatkan ya Bu ya dengan cara Ibu tadi membicarakan bahwa mungkin dengan video dengan pelajaran yang menarik Ibu mungkin bisa menarik minatnya siswa tersebut. Nah, tadi Ibu mengatakan sudah berkonsultasi dengan rekan sejawat mencari solusi dengan melihat rekan sejawat kan Bu. Nah, sekarang ada nggak cara lain Ibu yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu? Ya itu dia, selain tadi menggunakan berbagai metode pembelajaran, lalu menggunakan video dalam pembelajaran, kemudian pakai alat-alat peraga, ya saya juga coba nanti pendekatan dengan siswanya. Jadi mungkin lebih sering diajak mengobrol siswanya, jadi saya mengerti apa sih maunya siswa ini gitu. Bagaimana cara penyampaian pembelajaran agar bisa sampai dengan baik kepada anak-anak tadi ya. Jadi tidak hanya vakum dalam satu metode pembelajaran saja. Ya, saya biasanya sering memang pakai diskusi begitu. Jadi tapi berarti saya harus bisa mengenali siswanya apa yang mereka mau sehingga mereka dapat mudah mempelajari apa yang kita sampaikan. Demikian Bu Jum. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu mencoba untuk mencari tahu metode yang tepat untuk siswa ya Bu ya, agar mereka tertarik dalam pembelajaran Ibu. Nah, untuk ini otomatis Ibu bagaimana sih cara Ibu agar Ibu kompeten dalam mencari tahu metode yang tepat? Apakah ada Ibu mengikuti seminar atau pelatihan atau yang lainnya Ibu? Ya, untuk saat ini yang jelas saya berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat dulu, ya. Kemudian mungkin lebih meningkatkan IT saya, ya kan, karena kan anak-anak itu senang dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi mungkin sebagai seorang guru saya tidak boleh monoton mengajar hanya pakai cara saya sendiri, tapi juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin ya itu tadi memang ikut pelatihan juga salah satu langkah yang
cukup baik. Lalu yaitu yang jelas dengan rekan sejawat, apalagi rekan yang kemarin masuk di situ bidang studi TIK, ya kebetulan operator kami juga ikut terlibat membantu kita dalam bidang IT supaya guru-guru lebih terampil lagi mengajar menggunakan alat-alat teknologi yang ada di sekolah. Demikian, Bu. Iya, ya bagus sekali ya Bu ya. Memang rencana yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Nah, sekarang coba kita gali Bu kemampuannya. Kalau menurut Ibu nih Bu ya, kalau misalnya saya ibaratkan dari angka 0 sampai angka 10, ini terkait dengan diri Ibu ya, bukan diri siswanya. Kalau nolnya nolnya kita masih kurang mampu, dan 10-nya berarti kita mampu dan maksimal dalam mengelola kelas, mengelola siswa, mengelola pembelajaran. Nah, sekarang Ibu ada di posisi nomor berapa nih Bu? Angka berapa posisi Ibu sekarang ini dalam mengelola kelas Ibu sekarang? Iya. Untuk kelas yang sekarang menurut saya masih kurang aktif, saya belum bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik. Menurut saya masih di level 6 gitu ya. Jadi ini rasanya masih belum puas bagi saya ya, sebagai seorang guru itu kan nilai yang masih cukup rendah menurut saya. Iya, berarti angka 6 ini berarti Ibu berpikir seperti apa Ibu tadi Bu? Ibu angka 6 berarti Ibu berpikir bahwa Ibu belum bisa meningkatkan minat siswa, seperti itu Ibu? Iya, belum, artinya saya dan siswa itu belum ketemu fixnya bagaimana cara pembelajarannya supaya sampai kepada siswa, begitu Bu. Ya, paham. Berarti nanti ke depannya Ibu menginginkan angka yang keberapa nih Bu di diri Ibu nih supaya Ibu puas dalam pengelolaan kelasnya? Ya, kalau bisa angka 8, 9, ya kalau bisa sempurna ya kan. Setiap guru kan pingin menjadi guru yang sempurna supaya anak-anak siswanya pintar. Tapi minimal saya bisa sampai di angka 8 sehingga nilai siswa saya juga bagus nanti ke depannya. Jadi kalau menurut Ibu mengukur diri Ibu, kalau angka 8 itu Ibu ini sudah seperti apa gitu dalam kemampuan Ibu mengelola kelas? Ya itu tadi, artinya siswa sudah bisa menerima dengan baik pembelajaran yang saya sampaikan, lalu metode yang saya pakai juga sudah tepat, siswa tidak lagi malas-malasan, siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, begitu Bu. Iya, bagus, luar biasa sekali Bu ya. Berarti Ibu menginginkan angka 8 yang bisa membuat siswa itu termotivasi untuk belajar ya Bu ya, tidak bermalas-malasan lagi. Bagus, luar biasa sekali Bu keinginannya. Nah, sekarang Bu, Ibu tadi sudah punya rencana bagaimana meningkatkan kemampuan Ibu. Tadi Ibu udah berdiskusi dengan rekan sejawat, Ibu mau cari pelatihan mandiri tadi yang saya dengar ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu kapan sih Ibu berencana untuk memulai tindakan Ibu ini? Inilah rencananya Bu, ini kan kebetulan kami lagi mid semester. Nah, setelah mid semester inilah saya akan coba berapa metode pembelajaran, lalu memakai alat teknologi yang lebih baik lagi dalam pembelajaran seperti InFocus ya kan, kemudian video pembelajaran, itu yang saya akan coba Bu dalam waktu dekat ini ya, setelah habis mid lah, mungkin minggu depan Bu. Iya, bagus sekali Bu ya, luar biasa sekali Bu rencananya. Mudah-mudahan ke depan Ibu memang bisa semaksimal mungkin ya Bu ya, menyampaikan gimana mengelola kelas dengan baik dengan kemampuan yang semaksimal mungkin ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali Bu. Setelah ini kan Ibu sudah tahu nih rencananya nih, udah tahu kapan yang akan dilaksanakan, apa tindakan yang akan dilakukan, udah tahu Ibu. Nah, sekarang bagaimana, apakah masih ada hal lain yang akan Ibu inginkan di kelas itu selain siswa itu aktif, termotivasi? Ya, apakah ada hal lain yang Ibu inginkan Bu? Ya, untuk sementara ini ya itu dulu yang akan saya fokuskan agar siswa aktif, kemudian pembelajaran yang saya sampaikan bisa sampai dengan baik Bu.
Demikian Bu, yang harapan saya nanti ke depannya anak-anak bisa belajar dengan baik dan memperoleh nilai tinggi, nilai yang baik pula. Iya, bagus, luar biasa Bu. Mudah-mudahan harapan Ibu terlaksana dengan maksimal ya Bu ya, dan apa yang Ibu lakukan nantinya dilancarkan ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Saya rasa seperti itu sudah luar biasa ini rencana Ibu nih Bu. Apakah masih ada hal lain Bu yang ingin terasa rasanya yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada lagi Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bu untuk waktu Ibu karena sudah meluangkan waktu, dan setelah bicara-bicara dengan Ibu saya jadi terbuka pikiran apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi makasih banyak Bu Jum buat waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bu ya. Rencananya terlaksana dengan baik ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Linda, sehat? Sehat, selamat siang Bu Jum. Ibu sehat juga? Sampai sekarang alhamdulillah sehat Bu. Hanya saja ada sedikit beban saya sedikit nih Bu. Makanya saya datang ke Bu Linda hari ini mau mencurahkan isi hati saya Bu, karena galau sekali saya hari ini Bu. Nampak dari raut wajah saya kan Bu. Wah, ini ada apa dengan Bu Jum ini? Biasanya Bu Jum kan selalu super ya, guru yang dikagumi oleh siswa. Ini kenapa jadi ada kegalauan hari ini? Kalau boleh saya tahu Bu, apa ya masalahnya Bu? Begini Bu ya, cuman hari ini saya nggak mengganggu waktu Ibu kan Bu, memang nggak ada jadwal lain kan Bu? Tidak ada. Untuk Bu Jumi apa yang tidak? Saya akan siapkan waktunya. Ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Ada apa Bu? Butuh kali Bu. Saya memang butuh nih Bu, teman curhat nih sekarang nih Bu. Iya ada Bu. Saya biasanya sudah, ini masalah saya di kelas ya Bu ya, ketika saya belajar melakukan pembelajaran di kelas, biasanya saya sudah melakukan perencanaan pembelajaran, saya melakukan semaksimal mungkin, saya mengukur kemampuan siswa, dan saya sudah melihat itu kondisi kelas. Tapi hari ini ya Bu, sungguh membuat saya merasa kecewa sekali, karena saya melihat belum ada perubahan sampai sekarang dari siswa saya. Kebetulan tadi saya masuk di kelas 8 Bu ya. Ada salah satu anak siswa saya itu, dia laki-laki Bu. Dia ngantuk Bu, dari dulu sampai sekarang ngantuk terus, tidur dia. Jadi hari ini karena saya bosan menegur, takutnya nanti terganggu siswa lain dan pembelajaran pun terhambat. Jadi saya nggak mau marah-marah nih Bu hari ini, saya biarkan aja lah siswa itu tidur di lantai dekat belakang bangku. Agak merasa kecewa saya Bu, saya belum mampu untuk mengajak siswa ini ikut terlibat dalam kelas. Ini yang membuat saya kecewa hari ini Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, apakah siswa ini memang dari dulu begitu Bu? Apakah memang dia asal menghadapi pembelajaran selalu mengantuk di dalam ruang kelasnya Bu? Iya Bu, saya pernah bertanya nih Bu waktu di kelas 7, ada guru yang, saya kebetulan tidak masuk di kelas 7 ya Bu ya. Jadi saya pernah bertanya nih di kelas 7 itu, apakah siswa ini begini sebelumnya di kelas 7, apakah sering tidur? Saya tanya ke guru yang masuk di kelas 7 kemarin tuh, iya Bu katanya, dia memang jarang masuk ke sekolah, dan ini udah lumayan dia sering masuk sekolah nih Bu. Cuman ya itu sifat tidur di kelas itu tetap sampai sekarang katanya. Nah, itu yang menjadi dilema bagi saya nih Bu, gimana sih supaya siswa ini tidak tidur lagi di kelas Bu. Ini mengganggu pemikiran saya rasanya Bu, karena saya sebagai guru tuh tujuan saya sebagai guru ya otomatis siswa itu ya
bisa saya ajar dan ilmu yang saya berikan itu bisa tersalurkan ke siswa. Kalau siswanya tidur ya apa yang didapatnya nggak ada kan Bu. Jadi saya Bu sekarang ini kurang puas dalam pelajaran Ibu. Iya benar ya. Ya gimana mau sampai pembelajaran kalau siswanya tidur ya. Kalau kita lihat dari siswa lain menurut Ibu, kalau dikategorikan siswa ini ya, kalau kita bikin dari level 0 sampai ke 10, 10-nya sempurna, kira-kira siswa ini ada di level berapa ini Bu, sekarang ini? Saya sudah pernah menilai siswa ini Bu. Kebetulan di kelas saya ini siswanya cuma 18 orang. Sekolah kami nggak jadi di kelas itu Bu ya. Saya menilai Bu ya, karena saya udah melakukan evaluasi, ada pemberian tugas, latihan. Si anak yang suka tidur ini nilainya selalu rendah. Jadi selalu paling rendah di antara kawan-kawannya. Karena memang dia nggak mengerti apa yang dikerjakannya. Karena dia tidur kan. Jadi kalau dia mengerjakan tugas, saya suruh mengerjakan tugas itu sering nyontek gitu. Itu pun nyonteknya separuh misalnya. Nah, jadi nilainya selalu rendah. Jadi kalau saya menilai Bu, kalau dari angka 0 sampai 10, saya rasa nih dia sudah sampai angka 3 nih Bu menurut saya. Wah. Iya ya benar. Jadi ya gimana mau sampai pembelajaran kalau siswanya tidur ya. Jadi kalau dari Bu Jum sendiri sebenarnya apa sih harapan Ibu untuk siswa tersebut? Kira-kira apa sebenarnya harapan Ibu untuk siswa tersebut? Itulah Bu, saya berharap sekali Bu ya, saya bisa sukses mengajarkan siswa ini. Hal kecil aja lah Bu, hal kecil yang saya inginkan dari siswa ini adalah kita kan ada 40 menit 1 jam tuh Bu ya. Jadi saya 2 jam pelajaran setiap masuk. 1 jam pelajarannya dia fokus, itu udah syukur menurut saya Bu. 40 menit aja dia fokus dan pelajaran itu saya udah luar biasa rasanya. Jadi nggak mesti dia muluk-muluk mengerti apa yang saya ucapkan. Fokus saja dia mengikuti pembelajaran itu 40 menit itu sudah menjadi ketercapaian bagi saya Ibu. Jadi saya nggak mesti dia harus ikut dari awal sampai akhir, karena menurut saya agak susah. Kan kita harus pelan-pelan ya Bu ya kalau mengajar menjadi siswa itu. Iya. Nah, jadi menurut saya dia fokus saja di kelas, dia kerjakan tugas saja, walaupun tugasnya itu nilainya rendah, itu sudah bagus menurut saya. Itulah yang dulu sekarang itu. Kira-kira ada nggak langkah yang sudah pernah Ibu Jum lakukan untuk merubah anak ini? Kira-kira ada strategi apa begitu yang sudah Ibu Jum lakukan untuk merubah anak ini? Ada Bu, saya pernah Bu mencari tahu, otomatis saya penasaran nih Bu. Di kelas 7 siswa ini juga tidur. Nah, di kelas 8 juga masih tidur, cuman bedanya kelas 7 dia sering alfa, sering cabut. Kalau kelas 8 dia sekarang nggak seperti itu lagi, cuman tidurnya aja lagi yang masih sampai sekarang. Nah, jadi saya berpikir nih, ini nggak lazim menurut saya ini. Jadi saya bertanya, saya telusuri lah dulu Bu, orang terdekat dia, ada guru juga tuh yang kenal sama anggota keluarganya. Itu saya tanyai, kenapa sih siswa saya ini kok bisa tidur gitu, bahkan memang nggak bisa dipaksa itu Bu, karena saya lihat matanya merah, saya maksa pun saya iba jadinya, karena memang kalau orang ngantuk dipaksa Bu pasti nggak akan bisa gitu Bu, kita marahi pun nggak akan bisa, merah matanya. Jadi ya saya biarkan dia tidur lagi, itulah toleransi saya lagi Bu. Jadi saya berpikir kok seperti itu kali gitu. Saya telusuri lah Bu, saya cari tahu latar belakang siswa ini. Jadi saya mendapat nih Bu, alasan kenapa siswa ini tidur. Jadi setelah dianalisa, saya lihat itu, saya dengar informasinya, ternyata siswa ini sering bergadang malam. Bergadang malamnya itu karena orang tuanya itu mengizinkan dia untuk jualan. Rata-rata di sekolah itu memang siswanya memang jualan lope bugi Bu. Tahu Bu lope bugi Bu? Iya. Nah, dia jualan Bu, jualannya malam gitu. Dari jam 10 malam sampai dia jam 3 pagi pun jualan dia.
Nah, Oh, sudah otomatis kalau kita hanya sampai jam 3 pagi, ya nggak mau lagi lah mata melek lagi tuh Bu pagi-pagi itu. iya, Udah Bu, iya. udah terlambat sering. Nah, itu nih Bu Oh, yang saya tahu. oke. Oke, jadi kalau Bu Jum sudah mengetahui tadi kan penyebabnya, apa yang menyebabkan dia sering mengantuk di sekolah, apakah ada langkah Ibu untuk mengajak pihak lain terlibat, terkhususkan orang tua di sini ya Bu Jum ya? Pernah Bu Jum melakukan begitu Bu Jum? Ya Bu, kemarin saya belum lagi Bu rencananya, saya masih sampai dalam pengetahuan itu aja. Sekarang saya belum lagi Bu. Jadi Iya, ya mungkin rencananya saya akan memanggil orang tua nih Bu. Sepertinya memanggil orang tua juga jalan yang terbaik ya Bu ya. iya, Kita iya. panggil orang tuanya. Rencananya saya akan memanggil orang tuanya. Saya akan bicarakan masalah siswa yang tidur di kelas itu, dan nanti saya akan memberi pengertian lah kepada orang tuanya Bu, kenapa sih harus anaknya yang disuruh ke jualan gitu sampai malam gitu. Iya. Memang Bu, memang nanti ada rencana Bu, saya mau panggil orang tuanya Bu. Oke, berarti ada rencana Ibu untuk memanggil orang tua, melibatkan pihak lain, keluarga di sini ya. Kira-kira berarti sudah ada jalan keluar ya, solusi dari permasalahan Ibu. Salah satunya adalah dengan cara melibatkan orang tua. Kira-kira kapan ya Bu Jum akan dilakukan ini? Karena sekarang hari Sabtu, hari Jumat ya Bu ya. Kebetulan hari tadi saya sudah buat nih Bu surat panggilan untuk orang tuanya. Rencananya besok hari Sabtu saya akan berikan surat panggilan kepada siswa tersebut, surat panggilan orang tua. Saya titip saja dulu Bu sama siswanya saja. Saya di sini saya juga mau mengetes nih Bu, apakah dia jujur atau tidak gitu. Saya sengaja nggak mau kasih ke kawannya karena kebiasaan Bu ya, siswa ini nggak mau menerima surat panggilan itu. Jadi saya sekarang ini memang sengaja saya kasih saja, saya nggak mau negatif thinking dulu. Saya kasih dulu, nanti kalau misalnya nggak sampai barulah saya cari tahu. Saya berusaha untuk berkomunikasi dengan siswanya, mungkin kasih surat undangannya ke guru yang terdekat yang dengan orang tuanya atau dengan teman terdekatnya. Cuma sini saya ingin tahu dulu apakah siswa ini jujur atau tidak. Jadi makanya saya kasih dulu surat undangan ke siswa yang bersangkutan dulu, apakah sampai ke orang tuanya atau tidak. Hari Sabtu besok mau rencana mau saya kasih surat undangan untuk orang tua. Oke, berarti rencananya minggu depan lah gitu ya Bu Jum ya. Siswa tersebut dengan orang tuanya ya berkonsultasi lah begitulah ya, mencari solusi biar anak ini bisa belajar aktif ya kan, tidak tidur lagi. Kira-kira harapan Ibu lah setelah nanti ya, mudah-mudahan berhasil ya kan, siswa ini diajak berbincang-bincang beserta dengan orang tuanya, dicari solusi. Harapan Ibu nanti siswa ini bagaimana Bu? Kalau kita bikin levelnya yang berapa lah Ibu mau siswa ini nantinya? Oh, siswanya angkanya Bu ya. Tadi kan saya sekarang situasinya Bu, siswanya angkanya angka 3 ya Bu ya. Di bawah, masih dikategorikan buruk lah Bu menurut saya di bawah angka 3 tuh. Nah, kalau sekarang saya Bu, saya ingin merubah sikap siswa ini menjadi angka 8 aja cukuplah dulu Bu. Gak usah 9 sampai 10, angka 8 aja dulu pelan-pelan. Kalau udah angka 8 nanti barulah saya step by step berubah dia lagi jadi angka 9 10. Angka 8 lah Bu, saya mau sekarang Bu. Iya, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Tapi mana tahu setelah nanti ada pemanggilan orang tua, bicara, konsultasi, ternyata masih belum ada perubahan. Kira-kira masih ada strategi yang mungkin dibuat oleh Bu Jum setelah ternyata masih kira-kira ada, mana tahu ada lagi strategi yang mau Ibu buat? Ya Bu, segala kemungkinan tuh pasti ada Bu ya. Kita udah usaha, yang penting kita usaha. Kalau seandainya nantinya sudah saya usahakan panggil orang tua, datang orang tuanya masih seperti itu juga lagi, saya mungkin akan berkonsultasi dengan guru senior Bu. Kebetulan
kepala sekolah saya itu memang senior sekali itu Bu, apalagi dengan penanganan masalah siswa yang seperti ini itu hal yang sangat biasa bagi beliau. Jadi beliau sungguh berpengalaman kalau dalam hal ini. Mungkin tindakan saya selanjutnya saya akan berkonsultasi dulu lah dengan kepala sekolah saya Bu. Kebetulan beliau itu guru penggerak angkatan 3 Bu, luar biasa Ibu tuh. Jadi saya minta dulu lah ilmunya apa yang akan saya lakukan nanti. Saya minta saran dari Ibu Kepala dulu, barulah nanti saya akan menindaklanjuti ke siswa tersebut. Sudah ada sarannya dari kepala sekolah, dan selain itu saya juga nantinya Bu, saya juga akan mencari tahu lah Bu, melalui artikel-artikel atau pelatihan mandiri di PMM, di YouTube, sumber-sumber lain lah Bu yang bisa meningkatkan kemampuan saya dalam menangani siswa yang seperti ini. Otomatis sekarang kan sudah nggak payah lagi Bu kalau hanya untuk mencari pengetahuan seperti itu ya Bu ya. Oke, itulah Bu yang akan saya lakukan nantinya Bu. Berarti udah banyak langkah yang akan Ibu lakukan ya, konsultasi dengan kepala sekolah, lalu dengan orang tua siswa, lalu melalui pembelajaran, pelatihan, artikel. Ya, oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tercapai ya Bu Jum ya, anak kita tersebut bisa berubah, bisa aktif lagi belajar, menjadi anak yang sukses ya Bu Jum ya. Oke, ada lagi Bu Jum yang mau disampaikan kira-kira? Yang saya sampaikan sekarang ini sepertinya saya menyampaikan tentang perasaan saya nih Bu. Perasaan saya sudah plong sekarang nih Bu. Plong, yang tadinya saya terbebani rasanya sekarang setelah saya curhat sama Ibu, dan saya mendapatkan arahan yang membuka pikiran saya apa yang akan saya lakukan nantinya, dan saya menjadi terarah tentang rencana-rencana yang akan saya lakukan. Dari perbincangan kita kali ini menurut saya itu sangat luar biasa Bu. Saya merasa terbantu sekali rasanya Bu. Oke. Iya. Oke, nah kalau begitu saya juga makasih Bu Jum, Ibu mau curhat sama saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini untuk kebaikan siswa, untuk kebaikan kita juga. Oke, Bu Jum, makasih untuk curhatannya. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan hari ini, luar biasa sekali ya Bu. Besok-besok kalau seandainya saya punya masalah lagi, boleh nggak Bu saya bertemu Ibu lagi Bu? Boleh. Ini Bu dari Ibu rasanya. Jadi saya besok luangkan waktu lagi ya Bu ya, boleh Bu? Boleh, pasti. Pasti. Terima kasih Bu. Oke, makasih juga.